0001 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan teknik tentang penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum menjelaskan ke teknik penulisan karya tulis ilmiah, saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Tidak hanya ada karya tulis ilmiah, tetapi juga ada karya tulis non-ilmiah. Apa sih perbedaannya mereka berdua? Perbedaannya adalah karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta hasil penelitian. Penulisan karya ilmiah menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Contohnya, karya ilmiah yaitu tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Nah, sedangkan karya non-ilmiah adalah karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif. Penulisannya berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah. Contohnya, cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah plagiarisme. Plagiarisme atau biasa disebut dengan plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karyanya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Adapun cara mudah untuk menghindari plagiarisme, yaitu dengan parafrase. Yang pertama caranya, tentukan buku yang kamu baca. Yang kedua, tulis judul buku, pengarang, tahun terbit, dan tempat terbit. Yang ketiga, setelah membaca buku, salin ide utama yang kamu dapatkan. Yang keempat, kembangkan ide utama dengan kalimat kamu sendiri. Yang kelima, tulis sumber kutipan. Selanjutnya adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan, pastilah mempunyai sebuah tema. Karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dalam menulis cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan haruslah memiliki sebuah tema. Jadi, jika diandaikan sebuah rumah, tema adalah pondasinya. Tema juga hal yang paling utama dilihat oleh para pembaca di sebuah tulisan. Jika temanya menarik, maka akan memberikan nilai lebih pada tulisan tersebut. Selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan dalam sebuah proposal penelitian adalah hal yang paling mendasar. Permasalahan akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya adalah judul. Siapa sih yang nggak tahu judul? Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dan jiwa seluruh karya tulis yang bersifat menjelaskan diri dan menarik perhatian, ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Ada juga judul sebagai lukisan suatu artikel atau juga disebut miniatur sebagai isi bahasan. Selanjutnya adalah mencari sumber rujukan. Penulisan sumber rujukan ini sama halnya dengan penulisan informasi bahan pustaka,
yang dideskripsikan dalam sebuah katalog bahan pustaka. Nah, sekarang adalah teknik menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah judul. Judul ini disertai dengan pernyataan mengenai maksud penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua, nama dan kedudukan tim pembimbing. Yang ketiga, pernyataan tentang keaslian karya tulis ilmiah. Yang keempat adalah kata pengantar. Yang kelima adalah abstrak. Yang keenam adalah daftar isi. Yang ketujuh adalah daftar tabel. Yang kedelapan adalah daftar gambar. Yang kesembilan adalah daftar lampiran. Yang kesepuluh adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang ke-11 adalah bab 2, yaitu metode penelitian. Yang ke-12 yaitu bab 3, yaitu pembahasan hasil-hasil penelitian. Yang ke-13 adalah bab 4, yaitu kesimpulan dan implikasi atau rekomendasi. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah daftar pusaka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.